Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas materi tentang analisis eksternal dan internal peluang usaha. Nah, teman-teman, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nita Karmila MPD. Halo teman-teman, perkenalkan anggota tim dari kelompok kami. Ada Mas Rifah Azahra, Tiara Indah Fitria, dan Mutiara Jelita Putri. Ayo teman-teman, mari kita bahas dan kita simak. Selamat menyaksikan. Pengertian analisis peluang usaha. Apa itu analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah cara untuk menentukan berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam menjalani sebuah bisnis atau usaha agar usaha yang kita jalani dapat berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya adalah arti peluang usaha. Peluang adalah kesempatan dan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan. Penjelasan lainnya, poin A, peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Poin B, sumber daya dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Poin C, tujuan yang dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tujuan analisis peluang usaha. Apa sih tujuan analisis peluang usaha itu? Secara umum, tujuan analisis peluang usaha yaitu untuk mengetahui apakah bisnis yang kita jalani ini dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya, adapun tujuan analisis peluang usaha lainnya. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Yang kedua, untuk menemukan potensi usaha. Ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, harus bersifat orisinil atau asli. Yang kedua, tingkat kelayakan usaha teruji. Ketiga, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. 4. Bersifat ide kreatif. 5. Sesuai dengan minat. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkan. Dan yang terakhir, ada rasa senang saat menjalankan. Nah, selanjutnya, persiapan apa saja sih yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha? Yang pertama, kita dapat melihat peluang usaha yang ada terlebih dahulu. Kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Ketiga, mengetahui faktor kegagalan dan keberhasilan suatu usaha. Keempat, memahami resiko usaha. Terakhir, memetakan usaha. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis peluang usaha, di mana yang pertama, kita harus menentukan peluang usaha dengan analisis SWOT dari produk atau jasa yang akan kita jalankan. Yang kedua yaitu membuat perencanaan antisipasi dari bisnis kompetitor. Yang ketiga, menentukan target pasar atau konsumen yang tepat. Yang keempat, membuat perencanaan anggaran produksi atau modal usaha. Yang kelima, membuat perencanaan promosi. Keenam, minta saran dan kritik dari konsumen. Terakhir, lakukan evaluasi secara berkala. Nah, selanjutnya kalian tahu tidak apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT ini terdiri dari 4 unsur, di mana S merupakan strength yang artinya kekuatan, W merupakan weakness yang artinya kelemahan, O yang merupakan opportunities yang artinya peluang, T merupakan threats yang artinya ancaman. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT merupakan suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis guna menyusun strategi organisasi yang efektif dan tepat. Selanjutnya, apa saja manfaat analisis SWOT? Manfaat umum dari analisis SWOT ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami kekuatan perusahaan,
organisasi atau lembaga, serta membuat strategi peningkatan. Kedua, mengetahui dan memahami peluang yang dimiliki perusahaan, organisasi, atau lembaga dan merumuskan cara untuk meningkatkannya. Ketiga, mengetahui dan memahami kelemahan perusahaan, organisasi, atau lembaga, serta rencana untuk meminimalisir kelemahan. Terakhir, mengetahui dan memahami ancaman perusahaan, organisasi, atau lembaga sehingga dapat melakukan pencegahan. Kita akan membahas fungsi dan tujuan analisis SWOT. Apa itu fungsi dan analisis SWOT? Fungsi dan tujuan analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Menurut Sondang Pesiagian, analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber daya atau mungkin dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu komponen analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan yang disusun dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan yang berisi mengenai hal dalam perusahaan yang perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif untuk bersaing di pasar. Yang ketiga, opportunities atau peluang yang mengacu pada faktor eksternal yang menguntungkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang keempat yaitu threats atau ancaman yang mengacu pada faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Berikutnya yaitu faktor internal analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Kekuatan adalah yang meliputi kompetensi manusia, kemampuan proses, sumber daya keuangan, produk dan layanan, niat baik pelanggan, dan loyalitas merek. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam suatu perusahaan dapat berupa penyusutan mesin, fasilitas penelitian dan pengembangan yang tidak memadai, rangkaian produk yang sempit, pengambilan keputusan yang buruk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternal analisis SWOT. Yang pertama, opportunity atau kesempatan. Peluang dapat muncul dari pasar, pesaing, industri, pemerintah, dan teknologi. Meningkatnya permintaan telekomunikasi disertai dengan deregulasi merupakan peluang besar bagi perusahaan baru untuk memasuki sektor telekomunikasi dan bersaing dengan perusahaan yang ada untuk mendapatkan pendapatan. Yang kedua, threat atau ancaman. Contohnya keresahan di antara karyawan, teknologi yang terus berubah, meningkatnya persaingan yang mengarah pada kelebihan kapasitas, perang harga, dan pengurangan keuntungan industri. Langkah dalam merancang analisis SWOT. Yang pertama, tentukan tujuan analisis SWOT. Yang kedua, teliti bisnis, industri, dan pasar. Yang ketiga, buat daftar kekuatan bisnis Anda. Yang keempat, buat daftar kelemahan bisnis Anda. Yang kelima, buat daftar peluang potensial untuk bisnis Anda. Yang keenam, buat daftar potensial ancaman terhadap bisnis Anda. Yang ketujuh, tetapkan potensi dari SWOT. Dan yang kedelapan, mengembangkan strategi untuk mengatasi. Dalam analisis SWOT, 1. Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan kita untuk memanfaatkan peluang teridentifikasi. Kedua, bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi untuk memanfaatkan peluang. Dan yang keempat, bagaimana kita meminimalkan kelemahan kita untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi.